Assalamualaikum semua. Apa kabar? Bagaimana keadaan teman-teman dan keluarga? Semoga kita semua sehat selalu. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga wabah corona yang ada di Indonesia maupun di dunia semoga cepat hilang atau cepat selesai dan semua berjalan normal kembali. Amin. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau bahas TPA, Tes Potensi Akademik. Nah, TPA ini mirip dengan TIU pada SKD. TIU, Tes Intelijensia Umum. SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. SKD ini tes masuk perguruan tinggi kedinasan. Jadi artinya untuk mau masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN, STIS, STMKG, Poltekim, dan lainnya harus mengikuti SKD. Dan salah satunya ada bagian TIU. Nah, TPA ini juga mirip dengan TPS pada UTBK. TPS, Tes Potensi Skolastik. Jadi, teman-teman wajib banget menyimak video ini dengan baik dari awal hingga akhir supaya teman-teman paham secara menyeluruh. Nah, di video ini juga teman-teman akan melihat siswa-siswa Bindo belajar jarak jauh atau e-learning. Nah, karena kita, siswa-siswa Bindo, itu walaupun ada wabah corona ataupun di rumah aja, kita tetap belajar. Nah, untuk teman-teman lain yang mau bergabung, nanti informasinya akan kakak taruh di deskripsi. Oke, bagaimana nih keseruan kita belajar? Yuk, kita lihat. Check it out. Oke, teman-teman, apa kabar semua? Coba dada-dada di kamera. Nah, jadi diprediksi itu nanti kita tesnya bulan Juni gitu ya. Bulan Juni. Jadi nanti ini kakak temenin teman-teman sampai dengan bulan Juni. Artinya terus gitu kan, teman-teman dapat sesinya Selasa Kamis, ya udah berarti Selasa Kamis, Selasa Kamis, Selasa Kamis. Seperti itu. Ya teman-teman, kakak juga ngucapin selamat nih. Di TO3 itu teman-teman banyak sekali yang lolos. Diusahakan untuk seterusnya TO4, TO5 juga sama. Gitu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang ada bukunya, artinya ada printout-nya atau softcopy-nya dibuka. Nah, ini kalau kakak kayak begini kan kelihatan semua ya. Artinya di tampilan teman-teman soal kan, betul ya? Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Yang pertama, sregep. Sregep itu artinya adalah di sini rajin, 1C. Terus yang kedua, fusi. Fusi diambil dari kata-kata fusion atau penggabungan. Jadi jawabannya C juga. 3, mujarab. Mujarab itu sama dengan mampus atau ampuh. Oke. Oke, kita balik lagi. Oke, lanjut. Antonim. Antonim yaitu lawan kata. Nah, lawan kata di sini prognosis. Prognosis itu sama dengan prediksi yang C. Tetapi lawan dari prediksi itu apa? Lawannya adalah fakta. Jadi artinya prediksi kan bukan sebenarnya, kita cari yang sebenarnya, berarti yang A. Antonim ya. Jadi antonim dari prognosis adalah fakta. Nah, gitu ya. Artinya antonim relatif lebih mudah daripada sinonim. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Insinuasi nomor 5. Insinuasi itu adalah cacian A. Tapi lawan kata dari cacian apa? Pujaan. Maka jawabannya adalah delta. Oke, lanjut kita ke soalnya lagi. Kita tampilkan lagi. Nah, lanjut. Lanjut nomor 8. Nomor 8, kain titik 2 kapas. Kain, kapas. Oh, ternyata sebelah kirinya ini adalah hasilnya. Sebelah kanannya itu mentah. Kadika emang ada kadika kain yang dari kapas ada ya. Nah, cari nih yang sebelah kirinya adalah hasilnya, sebelah kanannya adalah bahan mentahnya. Nomor 8 adalah A. Jadi pohon itu mentahnya, sebelah kirinya hasilnya yaitu kertas, maka 8A. Nomor 9, fiktif titik 2 fakta. Nah, yang belum tahu arti fiktif itu arti tidak sebenarnya. Makanya ada tulisan cerita ini hanya fiktif belaka. Artinya
cerita yang bukan sebenarnya gitu ya. Oh, berarti sebelah kiri itu bukan sebenarnya, sebelah kanan itu adalah fakta atau sebenarnya. Cara yang seperti itu, gitu kan. Maka ini jawabannya adalah delta. Delta, dongeng, itu bukan sebenarnya, peristiwa itu sebenarnya. Berarti pas, jawabannya delta. Nah, lanjut lagi. Kak, yang E kan penyelesaian 9 yang E ya. Kak, yang 9 yang E, itu kan juga sama tuh, Kak. Ada prediksi, ada data. Nah, tapi posisinya yang E, dia itu kebalik. Artinya seharusnya ingat, makanya prinsip konsisten. Walaupun dia betul, artinya mirip kekerabatannya, tapi dia posisinya nggak konsisten. Seharusnya kalau yang E yang mau benar, itu prediksinya di sebelah kiri. Data di sebelah kanan. Nah, itu baru benar. Tapi ini kan E-nya di posisinya kebalik, makanya salah. Jadi yang benar adalah yang delta 9 ya tadi. Nomor 10. Nomor 10, kertas kayu diolah. Nah, ini gimana nih? Nah, ternyata nomor 10 itu diambil dari yang tengah-tengah gitu ya. Nah, kayu di tengah ya kan dilingkarin tuh, habis itu ke sebelah kanan diolah, habis itu menjadi kertas, kertasnya menjadi di sebelah kiri hasilnya. Kayu diolah menjadi kertas. Mana nih yang seperti itu nih? Nah, nomor 10 ini jawabannya adalah yang E. Ya. Donat titik 2 tepung dimasak. Artinya tepung nih, tepung yang dari di tengah ke sebelah kanan dimasak. Habis itu menjadi donat hasilnya. Jadi jawabannya adalah E. Konsisten, diingat-ingat, dipahamin pola soalnya gitu ya, dibaca. Nah, lanjut. Ayu nomor 35. Ayu adalah karyawan pabrik sepatu di Tangerang. Banyak di antara karyawan yang datang terlambat pada hari Senin pagi. Oh, ternyata banyak ya karyawan di Tangerang itu ya, kalau bisa dihubungkan di kalimat satu, dia banyak yang terlambat, gitu kan. Nah, Ayu ini kerja di pabrik itu. Lanjut lagi yang ketiga. Cantika adalah temannya Ayu. Kadika, pas itu Cantika, dia adalah karyawan pabrik, Kadika. Nah, itu belum tentu. Kenapa, Kak, belum tentu? Nah, ini kata-kata teman. Di situ teman, ya ada teman kerja. Teman kan bukan hanya teman kerja, tapi ada teman di rumah, ya kan? Terus habis itu ada teman pas waktu sekolah, gitu kan? Nah, jadi definisi teman, Cantika ada teman Ayu ini sangat-sangat luas. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa Cantika itu adalah karyawan pabrik atau teman pabrik gitu kan, teman-temannya Ayu. Nah, itu nggak bisa dipastikan, ya. Nah, jadi gitu. Jadi artinya bisa tuh pilihan ganda yang lain dijawab. Tapi yang dulu contoh, Ayu adalah karyawan yang datang terlambat. Nah, ini nggak bisa dipastikan apakah Ayu terlambat atau enggak. Kenapa, Kak? Nggak bisa dipastikan. Karena di kalimat kedua di sini, banyak di antara karyawan yang datang terlambat. Di sini kata-katanya masih banyak, bukan semua. Ya, bukan semua. Kalau banyak berarti kan ada sedikit nih yang nggak terlambat. Nah, ada sedikit yang nggak terlambat, bisa jadi Ayu nggak terlambat, gitu kan. Maka yang A itu salah. Kan kalau A itu Ayu datang terlambat, nah itu belum pasti. Lanjut lagi yang B. Cantika suka datang terlambat. Nah itu yang tadi kakak bilang, ya. Cantika nggak bisa dipastikan dia adalah karyawan pabrik. Dia cuma bilangnya adalah teman, ya. Bisa jadi teman di rumah, gitu ya, teman di sekolah. Lanjut. C sama D salah. Nah, jawabannya adalah yang E. Cantika mungkin teman kerja Ayu. Nah, jadi ada kata-kata mungkin yang bisa menolong, gitu ya. Yang mungkin menolong kita, artinya nggak bisa disalahkan nih. Ya, Cantika mungkin teman sekerja Ayu. Benar dong, gitu kan. Kan ada kata mungkin bahwa dia benar, bisa aja teman sekerjanya Ayu, gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata mungkin, ya ini salah. Misalnya tulisannya adalah Cantika teman sekerja Ayu, gitu ya, yang E. Nah, itu salah, nggak bisa kayak begitu. Ya. Makanya pembuat soal naruh kata mungkin supaya bisa dijawab gitu ya. Sekalian teman-teman melatih melatih skill pembuat soal, jadi kita tahu gitu kalau kita posisi buat soal seperti itu. Nomor 36 lebih gampang nih. 36. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Oh, jadi kalau nonton wayang beli karcis, diingat-ingat. Kalimat kedua, wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu, ya, mainnya orang itu. Nah, pada hari Sabtu Bima menonton wayang. Sabtu Bima menonton wayang. Tadi kalau berdasarkan kalimat satu, kalau dia menonton, maka dia harus beli karcis. Nah, berarti Bima beli karcis untuk nonton wayang di hari Sabtu. Maka jawabannya delta, dilihat tuh. Bima beli karcis, ya kan, untuk menonton wayang di hari Sabtu. Oke, clear ya. Lanjut nomor 37. 37. Sebagian sekolah libur pada hari Senin. Sebagian sekolah libur pada hari Sabtu. Oh, ini gampang nih. Ada yang sebagian Senin liburnya, ada yang sebagian lagi Sabtu liburnya, gitu kan. Maka jawabannya adalah yang B. Beberapa sekolah
libur pada hari Senin atau Sabtu. Yang lainnya mana nggak cocok. Contoh misalnya yang C ini. Semua sekolah libur pada hari Senin. Salah, orang hanya sebagian doang gitu kan berdasarkan kalimat pertama. Makanya cocok nomor 37B. Ya tadi ada sebagian sekolah libur hari Senin, sebagian sekolah libur Sabtu. Kalau teman-teman sekarang apa? Libur terus, libur semua ya. Nah, lanjut lagi kita ke soal. Ini kakak tampilkan lagi soalnya. Oke, lanjut. Nomor 38. Nah, 38 nih. 38, sereal OAT. Sereal OAT lebih berserat daripada sereal jagung. Tetapi kurang berserat daripada sereal dedak. Ya. Kalau yang paling berserat kita taruh di paling sebelah kiri. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ini OAT. OAT lebih berserat daripada jagung. Oh, berarti O dulu habis itu J. Coba kakak tulisin dulu bisa nih. Sebentar. Coba kakak ketikin dulu ya. Sebentar. Jadi misalnya kalau diketik, ya kan, OAT lebih berserat daripada jagung. Berarti O, habis itu koma J. Lanjut lagi, ya kan. Nah, tetapi dia kurang berserat daripada sereal dedak. Oh, dia kurang berserat. Jadi OAT itu kurang berserat daripada dedak. Ternyata artinya apa? Dedaknya lebih berserat. Berarti karena dia lebih berserat, kita taruh paling sebelah kiri. Berarti dedak. Gitu ya. Lanjut lagi di kalimat selanjutnya. Sereal jagung lebih berserat daripada sereal beras. Jagung lebih berserat, ya lebih serat posisi taruh di sebelah kiri. Berarti J, B, gitu ya. Nah, terus lanjut lagi. Tetapi kurang berserat daripada terigu, gitu kan? Oh, di sini dilihat di semuanya. Jagung ya kan kurang berserat daripada terigu. Berarti terigu lebih berserat daripada jagung. Nah, kita taruhlah T di sini. Nah, selesailah sudah. Maka di antara kelima ini mana nih ya kan yang benar? Nomor 38 jawabannya adalah yang C. Sereal beras memiliki serat paling rendah, maka jawabannya adalah C. Kita logika gambar dulu nih, karena di posisi soalnya di bawahnya langsung logika gambar. Oke, kita mainkan. Sebentar, kakak pengen ngecek dulu sebelum tampilin lagi logika gambar. Lanjut ya, kita mulai ya. Bismillah. Nah, dilihat nomor 43. 43 logika gambar. Ada soal paling sebelah kiri, terus di sebelah kanannya A, B, C, D, E. Tidak ada instruksinya sama sekali. Pasti kalau di kelas, ya kan, ini kakak udah bercandain nih, gitu kan. Udah kakak bercandain. Misalnya, Enggas baca nomor 43. Ternyata nggak ada soalnya, gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya paling sebelah kiri, kita rotasikan. Nah, coba pelan-pelan. Rotasi teman-teman kan tahu ya, misalnya contohnya apa yang paling gampang rotasi? Ini nih, jarum jam, gitu ya, jarum jam. Artinya sebelum nggak soal, gampangnya jarum jam dulu deh. Gitu ya. Gampangnya jarum jam dulu. Jadi kakak pengen nguatin konsep rotasi. Nah, jadi jarum jam, misalnya jarum jam 12. Terus habis itu dia ke ketiga gitu kan. Terus habis itu ke 6. Ya udah posisinya dia tanda panahnya tetap keluar gitu kan jarum jamnya. Nggak bisa tiba-tiba tanda panahnya masuk ke dalam gitu kan. Atik-atik kebalik kayak gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi benar-benar diputar aja. Oke, kita mainkan. Jadi kakak pengen nguatin sekalian ngebahas soalnya. Nah, ini dilihat di sini nomor 43 yang A. Ya, yang A. Yang A itu dia nggak dirotasi. Kak, taunya dari mana salahnya? Nah, di sini nih lihat. Ini kakak kelihatan nggak nih kakak lagi kursor yang ini. Nah, jadi ini posisinya yang A ya di bagian sebelah kiri ini. Masa tanda panahnya tiba-tiba keluar? Sedangkan di soal semua tanda panahnya masuk ke dalam. Jadi yang A salah, keluar posisinya. Kak, yang B, Kak. Nah, yang B salahnya di mana? Yang B salah kelihatan jelasnya itu ada di tanda panahnya lagi sama segitiga. Coba tuh lihat. Segitiga ini posisinya masuk ke dalam di tengah. Ya, sedangkan segitiga yang ini keluar. Tanda panah yang putih ini keluar lagi, gitu kan? Tuh. Ya, dipersisin sama kayak soal. A, B salah, ya kan? Habis itu tersisalah C, D, E. Nah, ini nih emang agak lumayan. Kak, nggak bisa nih, Kak. Udah, jarumnya ke dalam semua. C, D, E itu ada perbedaannya. Kalau misalnya teman-teman ngeh, itu di mata panahnya yang ada di tengah-tengah. Contohnya di sini yang E dulu deh.
Yang E apa yang C? Sama aja. Yang C. Kak, bedanya C sama D apa sih? Nah, ini kita mainkan ya. Yang C. Yang C kenapa sih Kak salah? Kayaknya sih benar-benar aja deh Kak. Oke. Yang C salah, kita lihat dari gambar kita. Nah, gambar kita segitiganya itu dia ada di jarum panjang angka 6, pelan-pelan ya. Nah, tanda panahnya ini, yang ini tengah, dia ke sebelah kanan. Tuh. Nah, ketika dirotasikan ke yang C yang di sini, dia kan kalau dirotasi ke yang C, berarti kan segitiganya dari jarum panjang angka 6 naik dia, seret, ke jarum panjang angka 9. Oh iya ya Kak, pelan-pelan Kak. Segitiganya ke angka 6 naik ke 9, seret. Nah, berarti mata panahnya dia posisinya seharusnya ke bawah, ke angka 6, bukan ke atas. Sedangkan yang C itu ke atas. Jadi tanda panahnya seharusnya ke bawah. Tuh salah, yang C di situ. Lagi Kak, yang E Kak, yang E. Yang E kenapa salah Kak? Oke, sekarang yang E lagi. Nah, segitiganya lagi. Segitigannya di soal kita ada di jarum panjang angka 6. Ketika muter ke yang angka 3, ya kan kita posisikan ke yang E. Dia taruh di angka 3 nih. Putar seret di sini dong. Nah, mata panahnya ketika muter seret, mata panahnya itu dia ke atas, vertikal dia, ke angka 12. Di sini yang E malah kebalikan dia. Yang E malah ke bawah dia tuh. Malah ke bawah ke angka 6, salah. Nah, yang D, emang yang D benar Kak? Oke, yang D, pelan-pelan ya, yang D. Kenapa dia bisa benar? Nah, ini yang D, kita dari yang A. Posisinya dari jarum panjang angka 6 ke jarum panjang angka 12. Kita putar pelan-pelan. Segitiganya dari angka 6, cret, naik ke angka 3. Terus, ya, ininya juga teman-teman bayangin juga yang tanda panah ininya. Oh, berarti ke atas ya, oke. Habis itu naikin lagi ke angka 12 segitiganya. Oke, naikin lagi. Ininya juga muter nih, cek. Nah, ya, posisinya dia nanti ke jarum panjang angka 9. Karena gampangnya itu kalau misalnya diputar ya ke angka 12 tanda panahnya ngikutin dan dia nanti ke arah jarum panjang angka 9. Maka nomor 43 jawabannya delta. Selanjutnya setelah logika gambar ada barisan dan deret. Oke, barisan dan deret itu di nomor 30. Ini kalau sempat kita masuk kuantitatif gitu ya. Oke, nomor 30 dulu. Nomor 30, barisan dan deret. Ini kakak kelihatan ya, tampilan di layar teman-teman ya, soalnya. Nomor 30. 30 itu dia polanya bersebelahan. Atau teman-teman bisa lihat di pembahasan. Nah, ini kakak kasih tahu caranya adalah ternyata dia bersebelahan. Bersebelahannya gimana Kak Dika? Ini kakak gambarkan. 32 ke 16. 3 ke 2, 16 ternyata dia dibagi 2. Ini kakak tulis di atasnya dibagi 2. Nah, terus habis itu lanjut lagi. 16 ke 4. 16 ke 4 ternyata dia di akar. Di akar. Nah, lanjut lagi. 4 ke 18 Kak. 4 ke 18 ternyata dia ditambah 14. Nah, ternyata polanya 3 ini doang Kak. Iya, 3 ini doang. Nah, coba kita cek. 18 ke 9. Oh, ternyata 18 ke 9 itu sama kayak dibagi 2 ini ya. Sama. 18 dibagi 2, 9. Habis itu di akar Kak. Di akar. Akar dari 9 adalah 3. Tuh, masuk dia 3. Berarti setelah di akar ada ditambah Kak. Ditambah. Berarti ditambah 14. Kita taruh sini tambah 14. 3 tambah 14 adalah 17. Tuh, dapat jawabannya. Setelah 17 Kak. Ya, setelah ditambah diapain lagi? Oh, berarti dibalikin lagi Kak, dibagi 2. Jadi setelah polanya kan dibagi 2, di akar tambah 14. Balik lagi, dibagi 2, akar tambah 14. Berarti ini dibagi 2 selanjutnya. 17 dibagi 2, 8,5. Maka jawabannya adalah C. Ya, logika posisi nomor 41. Oke, nah, untuk menduduki sebuah profesi di pasar modal, seorang harus melalui 6 rangkaian ujian. Meliputi apa aja nih? Ada ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. Nah, kita lihat dulu nih ya. Nah, TKU, TOEFL, psikotes, wawancara, kesehatan, dan studi kasus. Ya, yang namanya ada 2 apa nih? T. Oh, berarti teman-teman nggak boleh nulisnya T doang. Karena ada TKU, karena ada TOEFL. Nah, jadi kita harus nulisnya 1 aja. Nah, di sini dilihat ujian wawancara. Wawancara kan cuma ada 1 W, berarti nggak apa-apa kita tulis W. Ujian wawancara harus diambil tepat setelah ujian psikotes. Nah, psikotes dulu ke wawancara dulu nih. Nah,
tepat setelah ujian psikotes. Berarti psikotes dulu, ya kan? Psikotes dulu, habis itu wawancara. Nah, sebelum berlanjut, coba kakak pengen lihat dulu nih. Oke, lanjut. Psikotes wawancara. Nah, ini supaya nggak bingung ya. Jadi di sini harus diambil tepat setelah psikotes. Berarti psikotes dulu kita tulis, baru bisa wawancara. Lanjut lagi. Ujian studi kasus diambil sebelum ujian TOEFL, tetapi tidak boleh sebelum ujian TKU. Jadi kita lingkarin ini studi kasus atau garis bawahi, ya kan? Diambil sebelum ujian TOEFL. Oh, berarti studi kasus di sini, studi kasus sebelum ujian TOEFL. Sebelum ujian TOEFL, berarti di sini TOEFL. Studi kasus sebelum TOEFL. Maka dari itu dia sebelumnya, di sebelah kirinya. Tapi katanya, dia tidak boleh, studi kasus itu tidak boleh sebelum TKU. Artinya apa? Artinya berarti TKU dulu. Nah, berarti di sini dia TKU dulu. Nah, TKU dulu. Yang ketiga, ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua. Nah, 1, 2, kesehatan. Nah, ya. Jika ujian psikotes diambil setelah kesehatan, di sini misalnya kesehatan nomor 2 ya, 1, 2, kesehatan di nomor 2, terus habis itu ujian psikotes setelah kesehatan, berarti di sini adalah dia psikotes. Setelah psikotes ada apa di sini? Ada wawancara, tulislah wawancara. Yang mana nih? Cari yang pasti. Nomor 41, di sini jawabannya adalah yang delta. Ternyata tanpa kita nguraiin pun, yang delta udah ketemu. Kenapa Kak Dika bisa langsung? Karena di syarat terakhir, ujian kesehatan harus diambil pada urutan kedua. Delta. Gitu ya. Nomor 42. Nah, 42, cari urutan yang benar. Yang benar yang mana nih? Nah, ada A, B, C, D, E. Kakak pengen nanya nih, ya kan? 42 urutan yang benar. Yang A benar nggak? Artinya yang A itu, kalau misalnya dia salah, siapa yang menyebabkan dia yang keladi salah, ya kan? Ini pasti kalau misalnya di kelas udah pada teriak nih, Kak, itu Kak, TOEFL Kak, studi kasus gitu kan. TOEFL sama studi kasus, coba kita lihat. Benar nggak sih? TOEFL dulu baru studi kasus, coba dilihat di sini. Nah, ternyata salah. Seharusnya studi kasus dulu, baru TOEFL. Dilihat syarat nomor 2. Studi kasus dulu, ya, baru TOEFL. Sedangkan yang A, TOEFL dulu. Berarti ini salah nih. Yang menyebabkan biang keladi, kita coret. Itu salah. Yang B salahnya di mana, Kak? Lagi, Kak, TOEFL sama studi kasus. Iya, betul. Ya kan, seharusnya kan studi kasus dulu, baru TOEFL. Ya, studi kasus dulu, baru TOEFL. Ini salah. Ya. Yang C, Kak. Yang C salahnya di mana yang C? Yang C salahnya di mana ya? Yang C itu salahnya adalah di wawancara sama psikotes. Coba kita cek ya, wawancara sama psikotes. Di sini kan di C itu wawancara dulu, psikotes dulu. Kita lihat syaratnya. Nah, ternyata psikotes dulu seharusnya, baru habis itu wawancara. Psikotes dulu, baru wawancara. Nah, ini makanya dia salah. Oke, nah, yang delta betul, yang E nih. Yang E mana nih yang salah nih? Ya kan? Psikotes sama wawancara, Kak. Udah betul, psikotes sama wawancara. Yang salahnya adalah, mana nih, coba pelan-pelan. Di sini ada TKU, SK, TOEFL. TKU, nah, di sini TKU-nya nih salah dia. TKU-nya sama studi kasusnya. Seharusnya TKU, studi kasus, TOEFL. Nah, ini salah. Maka yang benar adalah yang delta. Ya. Yang benar yang delta. Nah, coba kita cek syaratnya. Psikotes wawancara. Coba ada yang dilanggar nggak dia? Delta. Udah betul ya. Psikotes dulu, baru habis itu wawancara. Lagi. TKU, studi kasus, TOEFL. TKU, studi kasus, TOEFL. TKU, studi kasus, TOEFL. Oh, udah betul ya. Kak, itu dia nggak bersebelahan nggak apa-apa? Tidak apa-apa, karena tidak ada kata-kata tepat sebelahnya. Jadi yang penting urutannya TKU, studi kasus, TOEFL. Nggak boleh dibalik nih, studi kasus dulu, baru TKU. Nggak boleh, salah. Terus kesehatan di nomor 2, udah betul kesehatan di nomor 2. Oke. Nah, logika posisi selesai. Kak, nanti pas waktu puasa belajar nggak, Kak? Nah, gitu ya. Pas waktu puasa, insya Allah kita tetap belajar. Jadi nggak hilang tuh sebulannya, gitu ya. Kakak belajarnya jam berapa? Nah, ini nih yang kakak sedang pikirkan. Kakak juga minta saran teman-teman juga ya. Pas waktu puasa, apakah kita baiknya sore, gitu ya, sembari belajar, sembari menunggu buka, gitu ya. Nah, ini sedikit soal
kuantitatif kakak pengen tampilin. Nah, nomor 16. Banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai dengan 100 itu ada berapa? Jadi angka 6 gitu ya. Contoh misalnya gini. 0 sampai 10 dulu. Ya kan? 0 sampai 10 angka 6 itu ada berapa sih? Cuman ada satu, yaitu angka 6 sendiri. Lanjut lagi 11. 11 sampai 20. Ada berapa Kak 11 sampai 20? Ya kan? Ini satu lagi, yaitu angka 16. Ya kan? Oke gitu ya Kak? Iya, berarti bisa ngitung manual dong Kak? Bisa. Ya. 21 sampai 30 Kak. 21 sampai 30 juga sama. Dia hanya ada satu. Nah, teman-teman yang salahnya itu di angka 61. 61 sampai 70. Nah, ini teman-teman salah nih. Ya, kita hitung ya. 61, 62, ya. Ya, 63, 64 sampai 69. Kalau kita lihat sekilas ya, dari 61 sampai 69, 61, 62, itu pasti dia ada 9 angka doang gitu kan. 61 sampai 69, angka 6-nya ada 9. Ternyata salah, bukan 9, melainkan ada berapa? Ada 10 di sini. Kenapa Kak di 61 sampai 69 itu ada 10? Karena di angka 66 itu 6-nya ada 2. Jadi 61 sampai 70 atau 69 ini gitu ya. Nah, dia bukan apa deh? Bukan ada 9, melainkan ada 10. Nah, gitu ya. Jadi ketika di total semua itu ada 20.